Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerita Misterius. Kali ini kita sedang ada di session kisah misteri. Gunung Salak merupakan hal yang tidak asing bagi masyarakat sekitar pegunungan dan para pendaki. Selain menyuguhkan keindahan alam dan pengalaman mendaki yang cukup menarik, berbagai kisah misteri yang terjadi di gunung ini kerap menghantui para pendaki. Gunung Salak terletak di wilayah Bogor, Jawa Barat. Memiliki ketinggian sekitar 2.211 meter dari permukaan laut. Mengutip dari laman resmi Kabupaten Bogor, area Gunung Salak dinaungi oleh Taman Nasional Gunung Halimun Salak sejak tahun 2003. Gunung Salak merupakan gunung berapi yang masih aktif hingga saat ini. Gunung Salak juga dikenal sebagai gunung mistis dan mempesona. Para pendaki biasanya mengetahui cerita mistis Gunung Salak, tradisi, dan pantangannya melalui ulasan berikut ini. Terdapatnya kerajaan gaib merupakan salah satu cerita mistis Gunung Salak, yaitu memiliki kerajaan Pajajaran. Mengutip dari jejak kerajaan Sunda Pajajaran, kerajaan ini terletak di wilayah barat Pulau Jawa dan sudah berdiri pada tahun 1030 Masehi. Meski kerajaan Pajajaran ini sudah runtuh, bahkan sebelum Belanda masuk ke Indonesia, masyarakat di sekitar Gunung Salak percaya bahwa arwah para penghuni kerajaan Pajajaran masih ada di lokasi tersebut, termasuk arwah sang raja, yaitu Prabu Siliwangi yang sangat terkenal. Memiliki kekuatan magnetik yang kuat. Cerita mistis Gunung Salak dipercaya memiliki kekuatan magnetik yang cukup kuat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kejadian pesawat hilang di area Gunung Salak. Pesawat biasanya jadi kehilangan arah atau tidak terdeteksi oleh radar saat melintasi gunung ini, yaitu kecelakaan pesawat Sukhoi Superjet 100 di tahun 2012. Kecelakaan pesawat ini menewaskan sekitar 45 penumpang warga negara Indonesia dan warga negara asing. Salah satu cerita dari tim SAR yang ikut mencari atau mengevakuasi kecelakaan tersebut, di perjalanan mereka untuk mencari pesawat Sukhoi tersebut. Ketika mereka hendak melakukan istirahat, tiba-tiba salah satu dari mereka ada yang mengalami hal yang tidak diinginkan. Salah satu dari mereka mengalami kesurupan dan dia mengucapkan sebuah kata, "Teman-teman, tolong kami ya. Tolong turunkan kami. Tolong bawa kami turun," ucap salah seorang yang mengalami kesurupan. Kemudian sekitar setengah menit, akhirnya dia tersadar kembali. Kemudian mereka pun istirahat. Keesokan harinya mereka melakukan proses pencarian pesawat Sukhoi tersebut. Harta karun yang terkubur di Gunung Salak. Di kawasan Gunung Salak ada harta karun yang terkubur pada zaman Belanda. Konon katanya, Belanda dulu mengubur kekayaan mereka di Gunung Salak agar pihak Jepang yang masuk ke Indonesia setelah Belanda tidak merampas harta tersebut. Cerita tersebut ramai diperbincangkan oleh masyarakat, terutama yang tinggal di kaki Gunung Salak, dan akhirnya mereka berlomba-lomba untuk mencari harta karun di Gunung Salak. Namun, usaha tersebut tidak membuahkan hasil dan mereka hanya menemukan mayat Belanda yang tewas di sana. Suara gamelan. Jika Anda mendaki ke arah Gunung Salak, jika Anda
mendaki ke arah puncak Gunung Salak. Terdapat cerita mistis Gunung Salak, yaitu mendengar suara gamelan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya cerita dari masyarakat yang menyebutkan bahwa para pendaki Gunung Salak mendengar suara gamelan yang entah berasal dari mana. Salah satu berasal dari kisah seorang pendaki yang pernah mendengar suara gamelan. Saat itu beliau dengan beberapa orang temannya sedang melakukan perjalanan pendakian ke Gunung Salak. Cerita ini bermula setelah berhasil melewati pos kedua dan akan melakukan perjalanan ke pos yang ketiga. Di tengah-tengah perjalanan, salah satu seorang pendaki mendengar suara gamelan sangat jelas terdengar di telinganya. Dan kemudian dia bertanya kepada seorang temannya, "Bro, lu dengar suara gamelan gak?" Kemudian temannya menjawab, "Enggak bro, ngaco lu. Di tengah hutan gini, siapa yang main gamelan bro? Udah jalan lagi, jangan mikirin yang aneh-aneh bro. Banyakin doa dan istighfar aja bro," ucap temannya yang tidak mendengar suara gamelan tersebut. Kemudian orang yang mendengar suara gamelan tersebut akhirnya pun melanjutkan perjalanan, dan tidak lupa ia pun selalu berdoa. Dan akhirnya mereka pun sampai di pos yang ketiga dan melakukan istirahat di pos tersebut. Saat hendak melakukan perjalanan ke pos selanjutnya, tiba-tiba orang yang ditanya dan tidak mendengar suara gamelan pun mendengar suara gamelan seperti yang ditanyakan oleh temannya tersebut. "Bro, gue denger nih suara gamelan, persis kayak lu tadi," tanya ke gue. "Tapi ini siapa ya bro yang main gamelan di tengah hutan gini?" Kemudian teman pun memberikan saran sama seperti apa yang dikasih oleh temannya. "Udah bro, gak usah dipikirin, banyakin berdoa aja, istighfar bro." Akhirnya mereka beserta rombongan pun melanjutkan perjalanan untuk ke pos selanjutnya. Biasanya para pendaki yang mendengar suara gamelan tersebut akan tertarik untuk mencari sumber suara, dan berujung pendakian tersebut hilang dan sulit ditemukan oleh tim SAR. Para pendaki biasanya terhipnotis untuk mengikuti suara gamelan tersebut. Tradisi dan pantangan di Gunung Salak. Berikut beberapa tradisi dan pantangan yang harus dipatuhi saat berada di Gunung Salak. Seren tahun. Tradisi seren tahun sampai saat ini dilaksanakan oleh masyarakat di ketinggian 1.200 meter dan tepat berada di sisi timur Gunung Salak. Tujuan dari adanya tradisi atau perayaan seren tahun ini sebagai wujud rasa syukur masyarakat atas hasil panen yang didapat. Pantangan buah salak. Cerita mistis Gunung Salak diperkuat dengan adanya pantangan menyebut atau menanyakan tentang buah salak. Nama Gunung Salak diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu salaka, yang memiliki arti perak. Meskipun asal-usul nama gunung ini tidak ada kaitannya dengan buah salak, para pendaki tetap tidak boleh menyebut buah salak atau membahas hal yang berkaitan dengan buah salak. Hal ini dianggap sebagai kesombongan, dan pendaki yang menyebut buah salak akan sulit untuk sampai ke puncak Gunung Salak. Pantangan memetik bunga anggrek. Pantangan selanjutnya yaitu para pendaki dilarang memetik bunga anggrek. Anggrek yang berada di Gunung Salak memang cukup menarik, namun masyarakat di sana percaya bahwa bunga anggrek merupakan tanaman yang dimiliki oleh para makhluk gaib di Gunung Salak. Salah satu berasal dari kisah pendaki yang nekat melanggar pantangan di Gunung Salak ini. Dari sekian banyak pantangan di Gunung Salak, ada salah satu yang larangan yang jarang diketahui. Di Gunung Salak terdapat larangan memetik salah satu
bunga yang banyak tumbuh di gunung. Akibatnya pun tak main-main, bisa sesasar berjam-jam hingga tak bisa kembali pulang. Kisah pendaki yang mengaku mengalami hal-hal aneh usai memetik bunga ini pun banyak di masyarakat. Setiap gunung memiliki flora dan fauna khas, beberapa di antaranya dilindungi. Tidak boleh memetik bunga Edelweiss menjadi larangan paling umum di sejumlah gunung di Indonesia. Edelweiss yang langka membuat tanaman dengan julukan bunga abadi ini tidak boleh dipetik. Selain Edelweiss, anggrek menjadi salah satu bunga yang tidak boleh dipetik, khususnya di Gunung Salak. Larangan memetik bunga anggrek bukan karena keberadaannya yang langka atau terancam punah. Bunga anggrek di Gunung Salak dianggap sebagai tanaman hias para penghuni gaib di gunungan paling angker di Jawa Barat tersebut. Padahal di Gunung Salak terdapat 250 spesies anggrek yang tumbuh liar. Dari kisah tutur yang beredar, banyak pendaki yang berputar-putar di area tertentu usai memetik bunga dengan kelopak simetris di Gunung Salak tersebut. Hingga akhirnya, larangan memetik bunga anggrek menjadi salah satu pantangan di Gunung Salak yang wajib diketahui oleh para pendaki. Terlepas bahwa cita tersebut merupakan mitos atau fakta, kita sebagai pendaki harus menghormati adat dan kebiasaan yang sudah ada di Gunung Salak. Wassalam.